Ini ankle foot orthosis seperti dalam video tadi. Kita bisa menggunakan back slap ya, back slap. Sebetulnya kita juga ada kalau nggak salah back slap. Jadi kain begitu ya, yang kemudian diisi potongan bambu atau besi begitu, sehingga kemudian bisa fleksibel. Nah itu kemudian ditaruh di belakang sini, terus kemudian di elastik bandit. Kalau Anda nggak punya itu, seperti yang pernah saya lakukan waktu saya punya pasien lesi medula spinalis, penyebabnya tidak diketahui. Sampai terakhir saya tangani itu setahun yang lalu, itu diagnosisnya masih belum ketemu. Ya, sudah di CT scan, di MRI, nggak kelihatan masalahnya apa. Dilihat itu di foto itu normal, masih normal, tapi ada kelumpuhan. Dia juga melakukan suntik di Magelang gitu ya. Kalau saya tidak salah menduga itu sejenis stem cell ya, di Magelang. Kalau Anda searching di internet mungkin Anda akan dapati, terkenal itu di Magelang. Pasien stroke juga ke sana, pasien ceritanya pasien sih disuntik suntik apa gitu ceritanya. Dia nggak tahu juga terapinya. Pokoknya dia katanya orang di sana itu baik, itu disuntik nanti bisa pulih. Nah saya juga itu stem cell. Disuntik dengan stem cell dari apa ya, lupa saya. Ini bukan dari manusia. Nah itu yang saya lakukan adalah saya beri kardus di sini, kardus yang tebal gitu ya, yang saya lipat. Kemudian saya taruh di sini, saya elastik bandit. Terus kemudian untuk kakinya, dia punya sepatu yang agak tinggi seperti ini. Saya pakaikan sepatu itu. Terus kemudian saya latih berdiri. Dan waktu untuk melatih berdiri lamanya itu saya suruh bersandar di tiang, terus saya tali dengan tiang. Ya, sininya saya tali, sini saya tali, ini saya tali dengan tiang. Sehingga kemudian dia bisa berdiri agak lama, ya ngobrol ya, seperti itu. Nah, Anda juga nanti bisa melakukan seperti itu. Jadi kembangkan ide-ide kreatif seperti itu, bagaimana latihan itu bisa dilakukan dengan alat yang seadanya. Nah ini misalnya sudah memakai back slap ya, kita pasang back slapnya mulai dari sini sampai ke sini, terus kemudian kita elastik bandit, terus kemudian kita pasang toe racingnya. Seringkali toe racing ini kita lakukan dengan bandaging ya, kita lakukan seperti ini. Ada yang simple seperti ini, terus kemudian ditarik ke atas seperti ini, kemudian ditarik ke atas, kemudian ditalikan dengan di sini.
Misalnya seperti ini. Nah, kalau ini kemudian masih seperti ini, berarti kita menggunakan kita tali, ya. Jadi tidak dibalut ya, karena kalau dibalut sampai sini misalnya, ini masih akan drop, ya. Ini Anda buktikan, Anda balut sampai sini, ini masih drop, sehingga Anda bisa melakukannya misalnya seperti ini, kemudian ini ditali. Kemudian ini ditarik ke atas, terus kemudian kita tali di sini. Nah, ini masuk di sini. Jadi simple, sederhana. Dan kemudian kita balut. Ini untuk racingnya. Tapi kalau Anda punya sepatu, punya AVO, ankle foot orthosis saja ya, atau knee ankle foot orthosis, nah itu akan lebih baik. Tapi kalaupun tidak ada, kita bisa melakukan yang sederhana seperti ini. Nah, mungkin di sini talinya nanti harus lebih banyak supaya waktu ditarik ini bisa ya. Oke, jadi seperti ini dua-duanya dengan memakai back slap. Karena kita tidak punya knee ankle foot orthosis. Nah, setelah itu kemudian dua-duanya ya mestinya, tapi ini contohnya hanya satu sisi aja. Nah, kemudian pasien kita minta untuk bangun, kalau bisa mandiri seperti tadi, bergeser, dan kemudian dengan aktivitas bridging itu turun. Bisa ke kursi roda dulu. Biasanya kalau ke kursi roda itu biasanya kita taruh di samping ya, untuk pasien itu turun. Bisa juga yang lebih mudah itu kita taruh di atas stage seperti ini ya, sehingga kemudian pasien bridging ya, terus seperti itu ya, ini diikuti, atau kalau ada orang yang menjaganya di belakang ya tidak apa-apa. Nah, seperti itu, kemudian terus masuk ya, setelah itu dibuka, dimundurkan ya, terus kemudian kakinya diturunkan pakai tangannya satu persatu.
Ya, pura-pura lumpuh gitu. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau dia memakai knee ankle foot orthosis atau memakai back slap tadi, kakinya tidak bisa ditekuk seperti ini ya, kakinya akan lurus terus. Ya. Nah, setelah itu kemudian kita berdirikan. Ya, kita berdirikan. Jangan lupa, ya footrestnya dibuka, seperti itu. Ini posisinya lurus, ya lurus, sehingga kemudian lurus. Nanti kemudian kita dorong, agak maju sedikit ke depan. Nah, sehingga kemudian dalam posisi lurus sampai nah seperti ini, kemudian siap diberdirikan. Yang berdirikan, biasanya kita bantu. Dia sudah tidak perlu kuncian kan di sini, sudah ada back slap, sehingga kemudian kita cukup membantunya seperti ini. Ya, nah setelah itu kemudian kita memakai walker atau memakai, kalau baru latihan awal pakai walker ya, atau parallel bar. Pertama kali latihan itu di parallel bar. Ya, setelah di parallel bar itu stabil, maka bisa kita tingkatkan di pakai walker. Walker bisa, kemudian pakai krek. Krek ketiak bisa, peningkatannya nanti pakai krek Kanadian. Ya, seperti itu. Tapi harus tetap pakai krek ya, pasien paraplegi. Tidak bisa lepas. Paling maksimal dia pakai tongkat. Ya, pakai tongkat. Atau pakai tongkat satu kaki ya. Itu paling maksimal. Tapi biasanya pakai Kanadian krek itu sudah bagus. Oke, mungkin saya yang mempraktikkan aja. Ya. Dia akan pakai walker seperti ini. Ketinggiannya kemarin kita membahasnya di pasien stroke. Ini ketinggiannya setinggi pergelangan tangan atau setinggi stroke kantor mayor atau setinggi saat dipegang sikunya membentuk sudut kurang lebih 15 derajat. Oke, kurang lebih ini pas untuk saya, agak ketinggian sedikit. Ya. Nah, biasanya pasien paraplegi itu kalau dia berdirinya adalah seperti ini. Karena dengan seperti ini dia mengunci, ya, mengunci. Tidak mungkin jatuh. Tapi kalau dia berdirinya seperti ini masih bisa kolap ya ke arah sana. Sehingga kemudian biasanya posisinya adalah seperti ini. Nah, berjalannya bisa dengan metode swing to, swing through. Swing to itu ya sampai sejajar pegangan di sini ya. Kalau pakai krek sejajar krek ya. Swing to. Nah, biasanya pada waktu mengangkat seperti ini, posisinya seperti ini. Ya. Dia sekali lagi mengunci. Jadi untuk lututnya sudah dikunci pakai back slap. Di sini menguncinya dengan posisi seperti ini. Nah, ini kan sudah nggak bisa lagi kemana ini. Ya, tapi kalau ini begini, ini bisa jatuh ke depan karena tidak pakai hip knee ankle foot orthosis. Kalau yang lengkap ya, Pak, sampai hipnya tersangga. Tapi ini pakainya itu kan tadi hanya back slap atau setara dengan KAFO, knee ankle foot orthosis. Back slap dengan toe racing itu tadi ya. Itu setara dengan KAFO, knee ankle foot orthosis.
Sehingga pada waktu ini menggerakkan ke depan, ini posisinya seperti ini. Terus kemudian swing to. Bisa juga swing through ya, melampaui. Tapi ini terhambat oleh bar di sini, sehingga kemudian ya nggak bisa maksimal swing through-nya. Kalau sudah lebih baik, kalau belum bisa mengangkat tubuhnya, maka kemudian metodenya adalah diseret, ya, shuffle istilahnya. Ya. Shuffle. Jadi ada shuffle yang paling ringan ya, kemampuannya pasien masih minimal, itu pakainya shuffle. Kalau sudah bisa mengangkat, pakainya swing to atau swing through. Swing through mungkin agak sulit karena seperti ini. Kalau sudah lebih baik lagi, maka kemudian pakai metode point gait, pakai metode melangkah. Ya, biasanya kalau pakai walker itu 3 point gait ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau pakai walker bisanya point gait itu adalah 3 point gait. Dia tidak bisa 2 point gait dan juga tidak bisa 4 point gait. Sebetulnya bisa ya, karena ini walkernya ternyata bisa melangkah ya. Maka metode 2 point gait dan 4 point gait bisa dilakukan dengan walker yang tipenya seperti ini. Tapi kalau walkernya tipenya rigid, tidak bisa. Jadi ini bisa 2 point gait bersilangan ya. 2 point gait bersilangan. Bisa juga 2 point gait-nya sesisi. Berat badannya dipindahkan ke sini semua, kemudian berat badannya ke sini semua. Ya. 2 point gait sesisi. Jadi ada 2 point gait bersilangan, ada 2 point gait sesisi. Bahkan yang normal 2 point gait yang normal kan bersilangan, Pak. Orang berjalan itu kan begini. Ya. Kalau antara walker dan kaki itu tidak bareng, maka namanya 4 point gait. 1, 2, 3, 4. Ya. 4 point gait bersilangan. Bisa juga 4 point gait tidak bersilangan atau sesisi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. 4 point gait sesisi. Jadi banyak cara. Nah, kalau dengan walker sudah bisa dan mau meningkat, nah itu pakai kerat ketiak. Ketinggian untuk saya. Nah, untuk mengukur ketinggian di ketiaknya itu seberapa? Ketinggian ketiak. Kalau pegangannya sama tadi ya, sama, yaitu setinggi pergelangan tangan, setinggi trochanter mayor, atau setinggi. Ini pertemuan terakhir ya? Ya. Absensinya belum ya tadi ya? Iya, tapi kemarin udah pernah.
Kemarin sudah ditandatangani belum? Kemarin sudah tanda tangan. Sampai pertemuan hari ini? Iya. Sampai sore. 16 kan terakhir kemarin ya. Iya. Ya ini ya tanda